Sinabung Karojes itu bukan musik pada dirinya sendiri, tetapi itu semangat untuk kembali ke Karo. Di dalam Sinabung Karojes itu semua kita bisa bicarakan sejauh itu tentang Karo, mulai dari uis, ndikar, rumah, budaya, adat, semua adilit ahlina si cakapkan. Ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Karo sebagai akar budaya, akar filosofis hidup kita kalak Karo. Dauh pe kita bagi kuan-kuan nih. Dauh setinggi apapun bangau terbang akhirnya akan kembali ke kubangan. Kurang lebih begitu. Jadi sejauh apapun kami pergi, akar budaya kami itu ada di Karo. Akan selalu ingin kembali. Jadi Sinabung Karojes Enda adalah bentuk ingin kembali ke Karo. Bahwa nanti di panggung utamanya ada musik, iya. Tetapi sebelum panggung musik itu dilakukan, pun kalau tidak dilakukan, kegiatan-kegiatan si bagian dan rupana selalu akan kita lakukan. Apalagi kegiatan ini mudah, murah, dan menjangkau banyak orang. Inilah tanpa biaya, ini ya biaya internet lah istilahnya. Jadi untuk tidak berpanjang lebar, sekali lagi selamat datang, bujur melalang, go kamreh, go sediakan dua tundu. Makasih berikan waktu untuk tiba-tiba Bab Kila Ginting keluar. Ijakam, Pak. Oh, Bapak Ginting Lingganari, Jakam. Oh, enggak masuk. Ya. Pulau Enda Arat. Enggak. Oke, enggak. Anda ada masalah teknis tapi dengan cepat bisa diatasi. Anda tegundu, Pak. Sebelum kekam mengucap terima kasih sebesar-besarnya kepada Abang Munarta Ginting, Kadis, kepada Pak Alimin, Bapak Alimin, dan kepada teman-teman yang lain yang sudah berpartisipasi. Semoga kegiatan ini akan terus berlanjut sebagai bentuk kolaborasi kita warga Karo dan Pemda Karo. Ini sangat menyenangkan bahwa ada kolaborasi bersama. Untuk itu tidak berpanjang lebar, berikan kami waktu dan tempat Manbandu Kila Bapak izin lebih Bang. Oh ya lanjut. Kisik narik ya karya Kundarat. Oke. Pernah lika rapat teman untuk persiapan besok untuk kegiatan pengukuhan paskibraka. Tapi teman-temanku litbas Pak Hones dalam ya, Pak Hones Kabit Budaya. Hadir Pak Kadis. Pak Hones nanti ada untuk meneruskan aku Bang Adpen respe Pak Alimin. Tak gua kerja aku menunggu teman kang aku dari rumah untuk membahas pengukuhan paskibraka untuk besok di Pendopo. Bujur melala Bang Ginting. Lanjut. Selalu hidup para wisata Karo. Adinggo ngerana kampung nanti si Bapak Alimin. Gelah si langakam ngerana lah gari meriah Kak Bap Kile Lingganari. Apa dengko monatan dengko ngerana yang minta izin lawas buka kapal dungdung megiki. Jadi mungkin jarang kita jumpa tapi ada Ras Munarta cukup intensif komunikasi kami. Jadi aku gelarku memang Alimin Merga Ginting kita isu kanalonari ya di Kabanjahe rumah tapas gang bakti belakang kantor polisian. Nah, jadi kita tadi di Jakarta edarkan teman-teman dari soal topik sekalian, aku pengen juga belajar ugakin sejarah apa itu ugakin adat rumah Karoenda sejarah perkembangan dari magikin. Nah, jadi bujur i pesehman bangku apa yang daya jum si sekalian bagaimana bujur Manbandu Bapak Alimin Ginting. Jadi karing waktu tanggeranai dungkari pemaparan Kila dan tanya jawab dan bisa diskusi. Jadi sekali lagi kepada Mankam Bapak Kila Terseginting kami persilahkan. Bujur. Ya, maju-ajua membantah Kina terlebih Bapak Kepala Dinas Persuata Munarta Ginting bagi P Surbakti Mergana Ginting Mergana menjujuk kuatakan membantah Krina. Jadi kesempatan enda
ngerana aku karena rumah adat Karo. Rumah adat Karo emang lid ia empat berbagai bentuknya. Pertama lebih rumah adat tancap. Rumah adat tancap ini walau jabu ya, tapi atap rih lengah hijau. Jadi maka katakan ya rumah tancap tiangna labo itancapkan kin kutan kayak bagai. Jadi rumah enda atap nari laya pakai tanduk. Jadi si pedua kenia rumah adat Sangka Manuk. Sangka Manuk nina tiangna bertang bagenda bagai tiangna si kalang tindih nia. Tapi enggo atap lanai rih ijuk enggo kaya pakai tanduk bagai likangnya waluk jabu. Jenari rumah adat si Gundari, bentuk si Gundari, pakai palas, ngulit terbihna, bagai ngulit ijukang, tapi pakai tandukangnya. Maka simpempatkan rumah anjung-anjung nina. Banci katakan rumah jilik ini ya, rumah si Bayak. Bagi rumah kabanjai barenda, lid rumah anjung-anjung ayo nam lala. Jadi lebih si ku jelaskan empat berbagai rumah enda. Jadi pertama lebih untuk membangun rumah enda, jumpa ras kepala desa bagi sinai dalam pengulu ningin, pengulu. Jangan daban rumah kami nina penduduk bagaimana ngelapor dia. Maka pengulu nunduk kenca arah nina turkena. Jadi si walu kepala keluarga ngo arih iya maka i pesaina tapandai pesaina jadi tapagenda lebih kadihna ngudung pesaina bagai maka cangkulna 50 cm persegi encege maka ya cangkulna setengah meter kira-kira bagus kubas buat natan handai sempukul maka i pernipikenna babana ke rumah pernipikenna jadi uga kira-kira nipina mejile tahlang jadi selama 4 hari pernipikenna maka adinggo mejile ya ngo katakanna adi sinai da kamlanga kita ragama katakanna mengguru. Tapi banci kari ya nipina gulut terkite-kitekan bestapa kenda lidengakin singeni setape jinna. Jenari adi likin jinna ya maka ya artinya telah banci ka usir gurundai telah ulanai menlitce ya singgang jenari maka suku naga guru di kan ngina macet palas maka ora dinaga adi sinai dakam sungkuna guru bagai tik-tik guru warina maka katakanna je nina warim puli maka pulung kakrina
si waluk jabundai kerina anak beru kalimbu senina punung di kerina. Jadi maka adi bentuk rumah henda harus ia janari harus janari loe maler kenjulunari adi pamana linggena kenjulunari ku kenjai ulaban nungsang ulaban selatan tak utara harus ia kenjulunari janari harus air mengalir glahna ngopac ke rumah hendape ula berlawanan ras angin adi perlawanan ras angin rusur kari ya artinya atap nenda kabang ni perban bertentangan ras angin begitu. Je makana sebagai go sungkunna warina digan majak balas maka pulung ka krina anak rumah dai ras anak beru kalimbu senina krina maka tentukan na warina maka telulit pandai na rumah henda maka pandai tua pandai sakai pandai ambu-ambu pandai tuenda ia banci kuasai negeri na bangunai tapi di pandai sakai nina dahina motong pamana di kayu di bawah tekanga potong saya gedang na labu katakan na 3 meter tapi katakan na 3 depa balah telu depa telu jingkal 5 jari ini nabagai labu meter jadi sananari pandai ambu-ambu nina pandai ambu-ambu enda khusus dahina bagian ukiran kinkrina jadi adingku katakan gurundai digan benakan maka pacakan palas ya pulung jikerina sangkap gelupna si mada rumah dai jenari maka pancinggo laus pandai kukurangan guna nabah kayu tapi mod ijuk jenari maka bangun rumah henda adi menurut orang tua lin ngedekahna 3 tahun ya rahinte maka dung sada rumah sebab ya jekang bangunan rumah jekang ia lawas ku kerangan muati bahan-bahanna yang pamana kayu jadi ijuk buluh ketang jadi adi jenis-jenis kayu rumah la banci lalit telu berbagai syarat nih sada lebih ambar tua 2 si bernaik telu nderasi cengkai maka telu syaratna lape galang kayuna banci ya jadi ambar tua nina gelahna enggo pagi dung rumah henda ya isi singa nisa maka ertuah sikam singa ini rumah henda senari si bernaik nina si bernaik nampe rezekindu nyani rumah henda jadi senari nderasi serasi kam nyani jabuenda lakam sakit serasi kam naper rezekindu bertuah bayak kami bagaimana toto kalimbu ya jenari rumah henda pakai ijuk
labo lit ipaku lala pakai pengikat dindinga pengikit derpih jenari pakai ka silik silik iya silik enda amina lape peralatan pakai si gundari pakai besi pakai paku tapi banci umur na gundari 200 tahun. Jem kelebihan orang-orang tua ta si nai. Nggak sempat kamu banci terpikir yang bangun rumah adat. Tapi menurut pengamatanku kalak si pengunjung jenda emang kalak Eropa, Amerika. Kami sajalah terpikir gundari gampang unca rumah Indanina. Sebab labo pakai besi, labo pakai alat canggih, tapi tahan gempa. Lipe linur bagai, ya lit pernah sekitar tenda 5,2 skala Richter kekuatan linure, ia labu runtuh. Runtuh ia arkitek linur, tapi runtuh arkitek usiana bagai ya. Jadi gundari pe orang-orang tua lebih senang ia tading rumah dadah daripada rumah sarasada. Sebabnya cuacana pe jeda 1.200 dari permukaan laut, tapi cuacana berengi bagai engkau maka sempat mau labo bergeh suari bagi seriras masang AC sikap kencakap taning bas jadi tapi orang-orang tua lah sempat berenda ia terpikir terpikir ia rebahan kamar mandi tapi toilet. Jadi maka bagi zaman-zaman sekundari anak-anak ya balah pemana undang muda ia ya pemana jam 1 jam 2 ia bagi perlu pemana kamar mandi mah harus ya agak sulit dinai kuture ini lala berenda babi dengar berkeliaran bagai tapi gundari babi ngoi karikan bagi ternak ngoi kandangkan lana maka di berenda banci ya ternak bersihkan janingan tapi ya ternak daipe rebanca jorokang bagai jadi rumah adat lid dia 4 jabu lid 8 jabu lid 10 2 jabu lid 10 6 jabu jadi linggenda tahun 83 ya tahun 83 siku ingin sebab jai mulai aku rahin jenda li dengar jenda 10 walu rumah adat tapi gundari tading gundari 4 nari bangun tradisi bagai negeri tensada sapo ganjang sada maka rumah adat 2 jadi ija si deban negrina go termakan usia beruntung jadi ya sekedar bagaimana lebih ku masih kuturikan entah enda kudari beralih ku ya tarikan bujur
Bujur melalaki lagi ginting. Waduh, ini enggak sila pernah si begi. Enggak si begi kan sada berngenda mulia lakal sidak informasi me. Kepeken banyak kali tadi ya. Aku catat di sini ada 4 bentuk rumah adat, Tancep, Sangka Manuk, rumah adat Gundari, rumah Anjung, kemudian apa ya? Ada rumah aku catat ikan di mereka aku catat sih meriah kuaka deh. Ilmu merga kepeken dan murah. Oke, bentuknya harus mengikuti air mengalir. Tidak boleh melawan angin. Wah, ini kan lumayan. Berarti kan sudah pintar dulu orang Karo ini ya. Ada 3 tokoh utamanya, Pandai Tua, Pandai Sakai, Pandai Proses ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kita mesti tahu ini 3 tahun baru selesai. Ini bukan 3 bulan, 3 tahun. Bangun mall di Jakarta ini paling besar pun 3 tahun. Rumah adat 3 tahun. Maka keleng kalau ngukur rumahnya ya di 3 tahun kalau makan dulu. Iya. Bangun rumah berarti pekerjaan besar lah. Dan ternyata ada rumah 4 jabu, 8 jabu, 6 jabu, 14 jabu, 18 jabu. Yang tidak menariknya adalah dulu di Lingga tahun 1983 ada 18 rumah adat. Sekarang tinggal 4. Ini informasi yang sama sekali tidak menarik bagi kita. Adi, aku barenda SMA, bulang barenda, bulang ugang bahun bang ke rumah adat ningku. Aiban pesta na kempuh nih, aiban kerja na nih. Ai mesra kalau kak gere bulang mesra nih, ku kurang nah kita mindo kita mentoton di bata nih. Ningku kai maka runtuhkan rumah adat dah, ningku. Incilen gak kan rumah gaya Spanyol lah Nina. Remati kan grinanggo. Jadi SMA merenang sungkun bagilah. Jadi enam ngosi bagi kendai penjelasan kila tentang rumah adat ya. Ada satu lagi 3 jenis kayu yang harus ada di rumah adat Karo. Yang pertama ambar tuah, gelah ertuah singianisa. Iber naik gelah rezekina naik terus. Serasi gelah serasi isi inganisa. Enam harus ada di rumah itu dan itu sekaligus adalah doa kalimbubu bagi keluarga 8 keluarga atau keluarga yang akan menempatinya. Enam bas aku nari lebih komentar silit komentar tambahan lebih sebelum pertanyaan adilit komentar tah pemetah ndu sidak ndu ibas kutandu nanti sampai kendu tunjuk tangan kam langsung ngerana. Sentabi bre sedikit mungkin ada tambahan. Ya lanjut ma. Benar lebih apresiasi luar biasa terlebih dengan kami si muda dengar. Ini hal yang sangat luar biasa sama kami. Jadi bagi kami dan kami karena guakin karena turutin rumah adat Kalak Karo. Jadi bedakan dia kata rumah ras jabu. Ya. Beda itu rumah dengan jabu supaya paham kita dulu. Apa yang dikatakan aku serah kok kilar mama padin kok bicara kami pekal limbo buni nanda kilanda. Semuanya sangat menarik. Cuman yang pertama tadi benar rumah adat yang ada sekarang itu perlu kita catat itu bukan rumah penghulu. Jadi kita bilang rumah adat Karo karena begitulah rumah orang Karo dulu. Karena seperti kata Kila tadi sudah jelaskan ada 4 kategori rumah. Yang pertama itu junjungan itulah rumah mbelin atau rumah ganjang. Rumah penghulu. Jadi kalau yang lain itu ketika membuat rumah dia ada 2. Satu itu rumah dia memang 8 sepakat seperti kata narasumber tadi. Satu memang dia sada jabuku.
ikut senina narasana beruna. Nah jadi tanah itu pertama ada yang minta kepada pengulu, ada yang memang itu tanah dia yang sudah dibagikan pengulu. Jadi dia bersentabi, pengulu pajakan kami, kami rumah kami J. Kemudian yang nomor 2, seperti kata narasumber tadi itu sangat benar. Jadi ada 3 hal ketika majakan rumah. Kata guru, ya, kemudian kata warisi tetapkan, mencegah pinangan. Kemudian dia itu kalimbubu. Kalimbubu si sampai benak kayu. Jadi nggak bisa pandai atau kita yang punya rumah mendirikan satu rumah itu harus tenahkan genda kalimbubu. Jadi pas seperti kata narasumber tadi, pemenas sebenarnya yang dipajakkan ipenipikan lebih. Dung ipenipikan buat kupande, tapi dia kayu nanti sudah ada. Jadi benak kayu itu memang itu tanggung jawab nanti kalimbubu, benar-benar rebahan majakkan benak kayu. Jadi kalau dulu itu ada besi mersik, kalinjuhang, kemudian ada arimas, kemudian kalau ada memang kotor besi, jadi pas benak kayu itu alasnya dan tutup kayunya di atas, ekrina bahan-bahannya tadi itu ditutup alu percamentar. Yang lain, setiap tiang itu diperciki pakai besi-besi, cangkah sempilet, pakai pakai arimas, kalinjuhang. Nah, jadi itu semua disuruhkan, cuman ada lagi yang dibalut, itulah benak kayu paling kanan depan rumah. Nah, itulah namanya benak kayu. Jadi kalau memang dia buat rumahnya seperti kita bilang tadi, dia satu kelompok sepakat ini jabu sukut, jabu benah. Kiam nanti mungkin ya ada juga beberapa yang mengatakan seperti arah mata angin, desa Siwalu dan sedebannya. Tapi aku kira lebih pas seperti kata narasumber tadi, tergantung jabunya. Apakah ini rumah walau jabu, 4 jabu atau 12 jabu dan sebagainya. Jadi di Karo itu rumah ini sangat perlu. Makanya Karo ini kelompoknya kan terbagi 3, ada 3 bahasa. Ada satu dibilang dia Karo, misalnya mergapa, rumah siapa ikam? Udah, kesain siapa ikam? Jambur siapa ikam? Contoh, Surbakti, Jumaraja. Rumah siapa ikam? Jadi ini harus kita pahami ke depannya supaya kita tahu apa makna rumah sebenarnya. Jadi rumah siapa ikam, kemudian kesain siapa ikam. Ada lagi dia kalau memang daerah apa sana, Singalur Lau, jambur siapa ikam katanya. Nah, jadi maksud kami mau sampaikan di sini, rumah-rumah adat yang sekarang ini itu bukan rumah Sibayak. Sibayak itu seperti kata narasumber tadi, itu seperti di rumah kawan jahe. Jadi ada itu rumah belin, ada rumah ganjang, bentuknya seperti yang kata kita banyak pintunya. Banyak pintunya. Jadi di rumah walau jabu hanya 2. Jadi ini yang dapat kami sampaikan. Jadi sekali lagi memang kalau aku yang belajar tentang Singrakut Kayuyenda ketika Itabasi, persentabiannya luar biasa. Persentabian ngatakan ini Raja Beraspati Tanah, Singiani Kerabangan, sampai Sindang Bela pun yang di atas rupanya Karo ini uniknya, begu-begu ngerakut rumahnya yang lebih teguh, sehingga gua pe angine, gua pe gempe, elambera. Jadi jabu yang dibuat dengan benak kayu, kemudian diban persentabin, aku memang lihat luar biasa. Ronde-ronde pe tadi lambera runtuh. Jadi kalau memang kita masih percaya yang dulu, seperti kata narasumber memang luar biasa. Aku malah berpikir memang banjeda nggak begu nangin ke sama gelang, gua meruntuh hete. Jadi artinya itu dia betul-betul pertama tadi masalah tanahnya oke, kemudian nomor 2 dilaksanakan dengan 3 patokan. Dia kata guru,
Katawari Erpinangan, kemudian Nina Kalimbubu. Kemudian seperti tadi itu memang Iban Kam bulung si malam-malam di tiap sudut. Amburi bulung si malam-malam. Kemudian bulung si malam-malam daerah besi mersik itu dibalut pakai perca mentar. Lapik benak kayu terus, ras lapik benak kayu di atas. Itulah benak kayu. Siapa itu yang buat? Itu Kalimbubu si majak ke Kalimbubu benar-benar. Kalimbubu bapak kita. Itu yang membuat itu. Jadi nanti itu nanti tetap juga 3. Kalimbubu si mada tanah atau si mada gabur. Kalimbubu si majakkan benak kayu. Kalimbubu si ngoseres, Kalimbubu si kimbang memang tetap ini sejalan. Tapi di situ yang dominan adalah benak kayu. Bengket rumah namanya Kalimbubu si majakkan daligan. Jadi itu saja nanti perbedaannya. Luar biasa. Aku rasa itu, cuman sekali lagi memang kita harus bedakan. Ada yang beda itu rumah dengan jabu. Jadi rumah ini jarang sekali orang Karo dulunya punya rumah. Jarang sekali punya rumah. Dan sangat luar biasa ketika bisa mendirikan satu rumah. Nah, kalau memang pada kuta-kuta mandiri atau kuta-kuta yang besar, itu memang setiap rumah itu, setiap marga itu memang punya rumah masing-masing. Punya rumah masing-masing. Jadi ada kesain itu memang kelilingnya itu rumah masing-masing lagi bagi. Kalau memang di sana kita lihat jambur. Itu daerah Singalur Lau itu jambur. Jambur saya bilang jambur yang menyatakan dia di mana posisinya. Jadi ini kuakap sangat luar biasa. Aku apresiasi. Aku pengen cuma manci-manci nambah isa. Melala bujur. Endas ada pengetahuan yang luar biasa bagi aku secara pribadi. Waduh. Kekayaan luar biasa ternyata ya. Bujur. Ulah lebih komen dulu Bekila. Enda komentar-komentar. Nanti kamu baru berikan komen. Jadi litka kita si Ngerana Athena menambahkan, bukan mempertanyakan ya, menambahkan pengetahuan-pengetahuan yang ada. Silakan. Bujur masukkan dulu ya. Ya, si kita si nambahi Athena silakan dinambahi kinateta. Makanya lalu si nambahi masuk kita ke sesi tanya jawab. Nah, sebelum sesi tanya jawab si Breken Kari lebih Kila Ginting untuk memberikan komentar atas komentar. Ini bagi ya. Jadi supaya memperkaya kan, ini kan sharing ilmu pengetahuan, semakin banyak orang bersharing ya semakin besar lah. Adi lanelitah pelangaturah ukurdu langakam langa datang inspirasinya. Jadi pindokan kami man Kila Ginting untuk memberikan komentar atas tambahan. Silakan Pak. Ya bujur. Jadi bujur si katakan man surbakti mergana singgo nuriken katenda tentang budaya Karo. Memang stukuna dalam payo ke kata surbakti mergana dai. Sungkuna bagai kam kesen apa ini na menunjukkan maka jelas kesiteh jati dirina kesen apa ikam campur apa ikam umpamana ingenda contoh kubannya lit 10 sada kesain sinulingga mergana jadi adi tutur kita umpamana darat kuta linggenda entah pejenda aku sinulingga nina tapi kam sinulingga kesen apa kam ningen katakan nampa mana kesen rumah tualah nina ngomis si teh iya apa terpuk na bagai sindeher Rumah tualah ya. Rumah tualah tak rumah gara Iya, rumah kencangan sebab kalau kita eka harus ada
Jadi lika rumah jahe, rumah berteng, rumah Ya. bangun. Ngomis apai jadi diri na bagai apa ya sindeker na bagai. Jadi kuja sindeker na kelia panci situdukan. Bagai. Bagai mia. Jadi katakan subak tindahandai memang tuh kata nih lit kalimbubu siapai kalimbubu Benak kayu. Simajakan benak kayu. Simajakan benak kayu. Simajakan benak kayu ni nada kam si benak kayu enda singingani sukut nakal bes rumah ada dah. Jadi kira si waluk jabu sukutun menbana. Pamana di ketua andai ia ketua na rumah jadi dakam si waluk jabu ia lit jabu benak kayu. Iya. Lepar benak kayu. Iya, pas. Lepar benak kayu. Jadi lika jabu ujung kayu. Iya. Ujung kayu enda mesingian ida anak berutua. As. Pakai ya. Jadi maka dakam benak kayu sukut ujung kayu maka anak beru. Jadi lika debat jabu sari dari jabu sarin tenang. Iya. Jabu serjabatan. Iya. Lebar benak kayu. Tidak purun benak kayu. Jadi jabu lepar ujung kayu. Singianisa anak buru menteri. Ya. Jadi ya waluk jabu pe ya tading je maka anak buru kali bubu senina ia hidup rukun. Labo karena ia si juru-jurun, tetapi ia hidup rukun bagai ia. Bes kesempatannya bujur, watangan membata. Bujur kila. Gua tanggapin dulu dengar. Enggak, artinya mungkin lupa tadi kila tadi tentang si majakan benak kayu ndai itu memang kalimbubu benak-benak kang harus dimajakan sebagai laboder. Iya. Jadi kalimbubu juga harus ditenahkan je. Yang si majakan kayu. Jadi ada kalimbubu benak itu bukan kita bilang itu kalimbubu benak-benak sembarangan saja. Majakan rumah yang menyajikan benak kayu. Bengket rumah dia si majakan dalikan. Gitu. Dia kalau memang pada umumnya dibilang kalimbubu benak-benak. Cara buat rumah, buatnya kalimbubu benak kayu. Waktu masuk baru namanya kalimbubu majak kendalikan. Nama umumnya kalimbubu benar-benar. Jadi nggak bisa aja ada uang kita ada apa gitu kita buat saja nggak boleh. Nggak boleh. Tiang pertama sebelah kanan depan itu harus dia yang menegakkan. Dan itu disarati yang aku bilang tadi itulah syaratnya. Pakai bulung semalam-malam. Yang lain dipercik, yang di situ dibalut. Ada juga dia semua tiang itu dibalut atas bawah. Memang itu ada. Aku juga sempat belajar itu tentang bagaimana apa saja mau dipanggil gitu. Kayak saja tabas nanti kalau mereda. Jadi sempat aku bilang siapa aja maka aku bilang luar biasa gitu. Rupanya Krina begu dilebuhi kurumahnya Krina tapi nggak ganggu setannya bagi. Oke, bujur mah. Enda bujur komentar dulu, masukkan dulu. Enda ku baca lebih chat jenda deh. Enda masukkan bahas. Oke, Enda bahas Bapak Limin menarik belajar tentang rumah adat Karo ini. Dari Indra Bangun, mantap. Ilmu pengetahuan kuta, kami ngondekah rumahkan rumah galang rubuhkan. Ngondekah rubuhkan labo rubuh ya. Enak pemilihan katanya ini bisa bermakna macam-macam ini. Rubuhkan itu dengan sengaja. Rubuh itu karena sudah tua. Adi dengan sengaja ya kita tanya diri kita kenapa dirubuhkan. Itu nanti bisa kita bicarakan lah sangat mikir. Adi banci peseusul
Aina Bas Bapa Daltonari, mantan diplomat ini, Adi Danci pesah usul Pemda Karo kiranya bisa bangun ulang rumah tradisional di berbagai tempat di tanah ulayat Karo sebagai usaha revitalisasi promosi seni budaya Karo. Pemda Karo bisa dirikan rumah adat Karo di Brastagi dan Kabanjaga sebagai usaha pemeliharaan dan penemuan kembali rumah adat Karo. Ena goseh pesan dupa. Rumah adat Karo enda Bas healthy sembiring ya. Rumah adat Karo salah sada rumah adat si unik sebab kerina sisi bangunanna lid kerina maknana. Enda Bas Bapa Nari ulihi, aku ingat dulu ada museum dibangun Bupati Letkol Tampak Sebayang, didirikan di Desa Raya di lokasi kantor CPM sekarang. Museum yang dalam bentuk arsitektur Karo itu sekarang sudah tidak ada sama sekali. Saya tidak tahu perkembangannya mengapa hilang. Padahal seingat saya, museum itu juga dalam arsitektur tradisional Karo dibangun atas permintaan Legend Jamin Ginting. Saat itu menjabat Duta Besar RI untuk Kanada di Ottawa. Kembali lagi nih masih menarik ini, banyak komentar berarti beri cakap tena mungkin. Ini lagi komentar. Ini lanjut dari Healthy. Bagi jinsitek adina adibance. Oh, Anda lanjut Pak. Entah. Lanjut Gundari ngeran Atena Bapak Alimin, silakan Pak. Oke, tambah bocor. Jadi sesuai tadi dengan tujuanku ikut kubas webinar kita ini adalah memang untuk belajar gitu ya, untuk belajar. Jadi tadi Surbakti sama Senina saya ini terus Ginting ini telah memberikan tentang rumah adat Karo tadi, sejarah dan perkembangan tadi. Saya sendiri di sini belajar banyak sekali karena memang saya minim sekali pengetahuan saya tentang rumah adat Karo ini, makanya tadi saya ikutin. Salah satu saya lihat adalah saya banding-bandingkan dengan zaman sekarang. Ternyata nenek moyang kita, leluhur kita tidak kalah ya dengan dengan generasi yang sekarang. Contohnya misalnya tadi waktu mendirikan rumah itu dimimpikan dulu ya, lantas ada ritual ini ritual itu gitu ya. Saya bandingkan dengan sekarang yang kita udah beragama, entah apapun agama kita kan, kalau orang kita di GBKP kan sering bilang itoto kan lebih gitu ya. Jadi ini kan setara ini ya. Zaman dulu pun ternyata walaupun belum mengenal Allah Bapa itu ya, mereka udah bertoto untuk bikin rumah kan gitu ya. Nah, sekarang juga hal yang sama, artinya saya mau tekankan di situ adalah memang luar biasa nenek moyang kita untuk mendirikan sesuatu gitu. Nah, kemudian yang lain saya belajar adalah bahwa cara mendirikan tadi juga itu ada ada tata caranya gitu. Jadi ternyata tidak bisa dibangunkan begitu saja. Nah, jadi kan tadi udah ditambahkan oleh Surbakti ini bahwa ya yang ini harus kali benar-benar, yang sana harus begini, yang sini harus begitu gitu. Itu juga saya kira sangat punya makna gitu ya. Kalau kita ikuti tata budaya seperti itu, mungkin kan sekarang juga kita itu bisa hidup dengan teratur dan damai, penuh kedamaian. Kenapa? Karena memerankan orang-orang mengakui perannya itu keterlibatan kemampuan orang justru kita mau hilangkan dan tidak mengakui, walaupun perbuatan baik lebih cenderung kita tidak mengakuinya gitu ya. Jadi dari belajar tentang rumah adat Karo tadi saya kira banyak sekali makna-makna yang kita bisa terapkan pada saat ini ya, untuk bagaimana menata hidup yang lebih baik apa sebagainya. Salah satu saya tertarik adalah tentang bagaimana pola pikir nenek moyang kita untuk membangun rumah tadi. Itu pikir bahwa menggunakan sumber daya alam setempat gitu ya, menggunakan sumber daya alam setempat. Dia itu tadi diceritakan cari kayu, ya kayu yang bagaimana gitu ya, lantas cari ijuk dan sebagainya gitu ya. Artinya apa? Kalau kita lihat pola pikir nenek moyang kita,
dia mengajarkan kita itu adalah hidup mandiri gitu ya, hidup mandiri dan mengajak kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita itu, yang ada di alam sekitar. Bayangkan dengan kita sekarang di mana hal itu udah amburadul. Kenapa? Karena kita itu bangun rumah pun kita bahan impor yang kita pikirkan, mana tehel dari Italia, mana ini dari apa gitu, apa saja tentu impor sehingga kita lihat kemandirian kita itu tidak ada gitu ya. Padahal nenek moyang kita mengajarkan kita itu hidup mandiri tadi sangat luar biasa dalam filosofi pembangunan rumah adat Garut tadi gitu ya. Sehingga kadang-kadang yang saya lihat, karena tadi saya tertarik sekali itu ya, bahwa kalau kita bandingkan dengan sekarang, kita ini kan udah kacau balau ini. Kenapa? Bayangkan saja beras pun impor gitu. Padahal ya beras itu ya tumbuh di sekitar kita gitu. Misalnya kayak nenek moyang kita tadi bangun rumahnya ya, dia pilih kayu-kayu yang ada sekitarnya dan ambil hijau gitu. Jadi dia tidak berpikir seng apa segala macam. Jadi ini kan sesuatu pesannya dari pembelajaran tentang rumah adat Garut tadi bagi kita generasi muda ini, bagaimana kembali kembali kita merenungkan nilai-nilai lokal ya dari nenek moyang kita dulu, supaya kita ini hidup kita itu lebih kokoh, lebih mandiri, dan apabila secara individu katakanlah kita itu udah kokoh, tentu secara kolektif nanti bangsa kita ini karena pola pikir kita itu adalah bukan ketergantungan, tentu kan lebih maju dari sekarang gitu ya. Itu yang saya pikirkan dari apa tadi yang disampaikan oleh Sirina kami tadi sama Kalimbubu kami Sobat ini, karena aku adalah kampus Tepuh, jadi ya kalau Sobat itu udah Kalimbubu lah itu. Nah, jadi kira-kira begitulah komentar saya, dan luar biasa bagi saya itu luar biasa untuk ikut belajar tentang rumah adat Garut tadi, karena masih banyak hal-hal lain yang saya dapatkan, tetapi untuk berbagi waktu dengan yang lain cukuplah yang saya sampaikan ya, seperti itu saja dulu. Jadi terima kasih Tarigan. Jujur Pak, moderator. jujur. Ya. Ini memang harus begitu ya, kita harus kembali ke akar, berhenti sejenak, merefleksikan hidup kita supaya hidup kita lebih bagus. Bujur sekali nari menkam Bapak Alimin Ginting. Kundari ngolit sidah sempe angkat tangan ini mau bertanya, dia mau komentar. Adi angkat tangan ini aku mundur sada meter salah karitannya ngaji kiri kita siap guru likar ada gena ya guru kamu tampil sekali. Gula kamu dikar ya. Ya silakan Simpe. Bang. Nah, begini suaraku mungkin. Bagi. Ya. Sentabi ya. Agak terlambat aku udah ikut Zoom, jadi mungkin presentasi awal dari langa kudatkal. Cuma terakhir dari aku masuk, Bang Edi Warta dari lead ada pernyataan-pernyataannya. Aku pengalamanku bes piga kuta kuida. Kebanyakan rumah adat Karo si jadi pemilik kel enda antara kayak ngatakan si mantak kutana enda entah pe anak beruna res anak buru menterina. Contohnya bagi lingga saja kuida lalit rumah adat enda si Litbas Jabu Kalimbubuna. Jadi bicara si mantap sandai rumah enda sinulingga. Ya biasanya enda adina kuta tenda perkesain. Misalnya bagi kami rumah bangun. Kalimbubu rumah bangun lalit si Jabuna bes rumah adat enda. Kira-kira enda perban lit usur artikel, lit usur tulisan-tulisan ngatakan enda benar kayu kalimbubu benar nina kok lalit Jabuna. Oke. JJ lika bagi seberaya pernahkah aku investigasi harus piga kuta ka sekitarnya.
Justru lalit ke anak Bruna Bas. Sama sekali lali anak Bruna Bas. Jadi ia sada turun naik karena punana jabuenda. Enda ugangi kira-kira ataukah lit kuakap sada keinginan kala untuk menulis, mempersatukan pengetahuan tentang rumah adat Karo. Padahal rumah adat enda dibangun menurut situasi kondisi pada saat dibangun enda. Siapa yang membutuhkan di sana? Baci lah ikut kalimbubuna sama sekali. Tapi ada misalnya ritual-ritual nandai, enda nggak pasti ikut terlibat. Misalnya si ngampaikan benak kayu enda, termasuk karinarum, masang tanduk, kai enda nggak pasti ikut. Tapi jabuna baci saja lalit Bas. Enda gua kira-kira konteksnya tahapai kita baci karigia kataku berbagi. Tentang posisi rumah adat. Piga-piga ku siar silit dengan memang tading rumah adat. Nah, enda sada lebih nggak pasti ngikuti desa Siwalundai, tapi kadang posisi alam besembangun rumah enda, baci saja ya lah ngikuti desa Siwalo. Contohnya baci yang ngikuti Malo Maler, ngikuti kai kemiringan nih basie. Jadi arahnya ku bertengi deleng perbandingan kemiringan Jadi enda maksudku bagenda. Adi nasi paksakan misalnya sada pengetahuan bahwa rumah adat Karo enda harus bagenda nita. Enda kadang-kadang si agak susah piga-piga masyarakat dia ngalau kenca. Perbanding kondisi desa lah Serius sebagai rusur tulisan-tulisan tentang adat Karo Teremu penulis tentang adat Karo. Lina buku Sadakata, Mas Risingarimbun, F.P. Ginting, Piga, Ngoku Oge Krina. Tapi ingkai makana labaci buku enda jadi acuan bes peradatan bes kuta. Nah, perban bagenda bes kuta, ia hukum adat nai tentukan oleh penguluna, raja bes kuta enda. Jadi seharusnya memang hukum adat enda dibuat bes kuta enda, ugakin adat na bes kuta. So, kita selerban lakon adat, uga semal na kuta enda lalap jadi acuan ta. Jadi lihat keinginan ta untuk gelasi persada ya, gelas seri krina nih enda terjadi kegagalan rusur. Nah, bagaimana gua bes rumah adat enda naik, cuma si pasti lebih di rumah adat Karo, ia silit 4, 8, 10, 2, 6, enda lit piga catatan kuidah. Adina 6 lalit, 10 lalit, tapi sada lit, sada kini yang ngenca, si sada ya rumah. Jadi maka ikatakan gelari rumah adat si kotahna perban rumah enda memang iban atas konteks keterlibatan rakut si telu enda. Maka gelari adat. Maka gelari rumah adat. Tapi di misalnya aku kuban rumahku labu kulibatkan kalimbu burus anak enda, laba ci gelari rumah adat walaupun bagi rumah adat akuban. Nah, akibat keterlibatan mereka ini termasuk dari bicara guru. Nah, terlibat uga nabah kayu Nah, edam karena perbanlit adat na majak kensa. Akhirnya gelar rumah adat. Jadi ada kira-kira bisa kunari mungkin karebaci tambahi bengkila tah awang apa ikam bujur guru. Kuah kak ndekam dikar kuah kak dikar ganggaret cuma beliau ini ngelayap dia istilahnya tuh jalan kemana-mana belajar ilmu dikar sambil ilmu dikar dia belajar ilmu rumah. Jangan-jangan suatu saat kalau kita bicara soal kayak luar nekin tawar Karo EP angkana ngelagi kita cimpa EP angkana aku curiga juga. Jadi semua tentang budaya Karo. Ya, kita bersyukur bahwa ada Simpe Sinulinga ya, new generation ya, yang sangat mencintai budaya Karo. Jadi sopelenga
berikan pertanyaan kepada yang lain, tadi ada dua sebetulnya yang disampaikan, dua garis besar yang disampaikan oleh Guru Simpe Sunulingga. Yang pertama pertanyaan, yang kedua komentar. Kalau pertanyaan tadi itu tentang Jabu ya, kemudian posisi arahnya, kalau saya bisa simpulkan, Simpe ini percaya bahwa ada pakem gitu. Tapi pakem itu bisa digoyang sedikit berdasarkan situasi aktual saat pembangunan rumah. Itu tadi kurang lebih pertanyaannya. Ena miande sungkun-sungkun guru taenda kila uga kam ngaloisa. Halo kila. Oh, ya. Jadi bujur, ya penungkunan permendai, permen Simpe, sebab ena ya permenku timpal kurs bapana. Oke. Jadi si pertama lebih mengenai arah rumah ndai, adi linggenda kenjahe ku kenjulu, tapi adidokan bagai rumah adat si Peceren, labo seri raslingenda, ia rumah adatna bagi gua katakan utara nari ku selatan, sebab jenari arah utara ku selatan kin permaler na lona. Jadi menurut orang-orang tua ta, sebab ada orang tua ta merenda labo dengan ya sekolah, labo kuliah, tetapi menurut pengalaman na bagai kinde harus loin na maler bagai ikutan arahna banna bangun rumah ikhlas na ula sempat iya kabangan hidup na bagai. Jadi menurut si rekutan tenda si ya balah katakan megati ria putenda ya mahasiswa, dosen, katakan bagai beda kam, apa yang kata dulu menurut ilmu alam nanina, bagai nina masalah letak rumah ada dena, bujur peren. Bujur kila, enggak terjawab mikin. Dia, Aina masih bisa berlanjut, tapi jangan dulu kamu adi genang kan kita nggak ada Simpe, nah enggak stop dulu. Mau komen dulu. Si mereka si Dewan, karena dengan Simpe ini bisa banyak kali kita bisa cerita nanti dengan guru. Nah di Barena ngondikar, Enda rumah adat pun dia tahu, nanti nebang pohon bambu pun ada harinya katanya. Ini belajar juga kita nanti sama dia ini. Jadi ilmunya bagus, kita doakan aja dia semakin lama semakin jadi guru besar dia itu. Jadi profesor adat Karo. Ya, enang golik kak, minta aku bacakan lebih bas komen, enda bas Bapak Narika Dalton Sembiring. Gereja Katolik sekitar di Brastagi dibangun dalam arsitektur tradisional Karo. Terakhir Desa Gajah, sebelumnya Raja Berna. Sekarang sedang dalam pembangunan di Desa Rumah Rih. Gereja Katolik sektor Brastagi menempuh konsep seni budaya lokal dalam pendekatannya yang dijuluki Gereja Katolik Inkulturatif. Luar biasa. Uga Ninta. Enda kari si komen. Enda sebelum memberikan komentar Enda, tapi kita kari dalam penyampaian kita bisa diberikan komentar. Nggolit sinungkun. MK kan Abang Healthy. Enda ya. Wak tundu bang. Silakan. Ya, melala bocor. Bocor lebih menkam pengaten bagi timan kali bubungku ginting. Teman sada profesi kapi bang tersa enda.
Jadi ndai Bang Isiglarna Bang Simpe Sinulingga mengatakan bahwa bicara kubangan pe rumah adat perubahan lah ikut kali bobu atau kayak segala macam, maka adalah boy kata ke rumah adat nina. Jadi sentabi kali bobu bahwa rumah adat si bangun nini tanai kayak kata ke rumah adat. Ada si telusuri dari dasar torok nari kudu atas berdasarkan struktur adat Karo. Struktur adat Karo. Lihat kerana bagi singode tulis pas komen bahwa adat rumah adat Karo lihat kerana maknana. Terutama lebih pas palas nari. Ada si idak mau pernah rumah adat Karo bahwa bas tiang nari ku tiang penghubung nalit enda balok. Balok enda sebagai penghubung kekeluargaan sebagai bebas simbol dinding. Simbol dinding dan kamlit katakan cecak. Enda adina kami suruh bagi pas bang tersek katakan simbol friendship. Ya, kekerabatan atau persaudaraan. Bagaikan penghubung tiang antara satu ras kedua ras terusnya. Enda penghubung antara skala Busideban. Ngikutkan tutur Kalak Karo marga 5 tutur Siwaloh rakon si telu. Ada sinin kapi bas ayo rumah adat Karo dakam do atas segi telu enda menunjukkan endam artinya rakon si telu. Adik kubagas rumah kita sinin kapi dalikan maka ia telugang dalikan tiang dalikan enda pesi ganjangan telu ya tiang enda si ganjangan pasti ganjangan sada enda maknaku kalimu bujur Bang, komentar dulu. Enggak, komentar labu pertanyaannya. Bujur melala. Oke. Sebentar dulu, Bre. Jangan komentar. Kalau pengetahuan aku, kata rumah adat Karo ini yang buat bukan orang Karo. Yang buat orang luar Karo. Setiap Kalak Karo, kalau kita bilang nanti di sekitaran Gunung Sibaya, semua dulu memang punya rumah. Rumah siapai, rumah siapai. Berjalan waktu, sebagian sudah keluar dari rumah itu, buat rumah sendiri. Berjalan waktu, rumah itu sudah nggak ada lagi. Jadi, tinggallah beberapa rumah yang ada, itu dibilang orang rumah adat Karo. Setiap rumah yang diberdirikan di orang Karo itu dalam proses adat, nggak bisa kita bilang rumah adat. Jadi makanya beda rumah, aku bilang tadi beda jabu, beda sapo-sapo. Jadi makanya ketika dulu selesai berumah tangga, jakam tading, jakam jayo, jabu isekam, jabu mamandu, atau jabu orang tua andu, atau jabu kalimbu bundu. Jadi kalau kita bilang itu rumah adat Karo, kalau aku bilang itu yang membuat nama rumah adat Karo itu bukan orang Karo. Rumah adat. Tidak ada yang pembicaraan adat dalam rumah itu. Penghulu juga nggak tinggal di situ. Kalau kami, ya rumah ganjang kami tading. Ya, rumah ganjang kami tading, tunggal kami tinggal di situ. Tidak ada jabu yang lain, kami sendiri memang. Dikelilingi oleh senina sebuyak kami. Sampai sekarang yang tinggal itu tinggal kita lihat penyebarannya seperti desa Siwaluh katanya tadi, itu ya seperti itu memang bentuk kutanya seperti itu, kami di tengah. Nah, jadi bukan berarti itu rumah adat. Kalau kita bicara adat itu lebih spesifik nanti dia. Jadi setiap Kalak Karo dulu ada rumahnya seperti penjelasan narasumber tadi.
Nah, jadi lihatkan rumah Namarinda Bege. Kemudian berjalan waktu berkembang rumah EP dia bang tading buat rumah sendiri. Jadi seperti kata Sentabi Bengkila kami, tapi kali Buningku yang dari Jakarta Alimin Ginting, filosofi dasarnya memang harus ini kita dapat. Bahwasanya seberapa hebat pun kita, seberapa kuat pun kita, memang nggak boleh, kan harus memang ada kebersamaan. Seperti dulu buat rumah itu memang itik wari, seperti kata sembiak kami Simpe Sinulingga, kata wari kukarangan, kata wari nabah, kata wari ngangkat, kata wari majakan residebannya. Kemudian yang nomor 2, seperti arah, jangankan bangun rumah adat, ada beberapa kuta di Tanah Karo sekarang, ban rumah handu saja yang sekarang harus permisi sama Simantek kuta arahnya. Ada pajak kendu saja. Sukanalu setahu aku masih seperti itu, Sukanalu Simbelang. Majukan rumah kamu, sungguh lebih Simantek kuta. Ban kami arahenda jabukan rumah kami. Kuja pengalanan ingin. Nggak bisa sembarangan juga. Nah, jadi artinya bukan gara-gara bentuk rumah dan sebagainya itu merupakan simbol adat, tidak. Jadi kemudian nomor 2, tadi ada sedikit disinggung, supaya memang kita juga jangan jadi apa sama kita, gerga yang ada di rumah adat. Ada kata cecak, coba kita perhatikan, itu cecak atau apa. Tapi yang pasti saya tahu itu namanya matago. Matago itu bukan cecak. Jadi gerga namanya, gerga itu ukiran seperti kata narasumber tadi, dikerjakan, ya itu memang ada, itu memang simbol-simbol itu semua punya arti. Semua itu punya arti. Jadi sedikit, itu bukan cecak. Ya sedikit itu juga, kalau namanya itu matago. Jadi itu ada di ukiran seperti kata narasumber tadi. Sekali lagi, kalau menurut versi aku, itu rumah orang Karo. Rumah Waluh Jabu. Bukan rumah adat. Rumah adat itu beda. Jadi itu kurasa yang bisa aku apakan. Maka aku nanti bedakan rumah Jabu, seperti jelaskan narasumber tadi, ya. Kesain rumah siapa ikam, lebih tepat rumah siapa ikam, kata. Ada beberapa tidak bisa berumah, kesain siapa ikam, kata. Kalau kita Singalur, jambur siapa ikam. Karena jambur yang ada rumah Waluh Jabu rumahnya kecil-kecil gitu, keliling jambur itu rumah. Keliling jambur itu rumahnya, jambur siapa ikam, katanya. Nah, jadi itu mungkin sedikit sepakat sama kata semua kami Sinulingga. Artinya kalau dulunya memang mungkin seperti itu Desa Siwaluh bentuknya dan arahnya, tapi bentuk topografi sama geografi kampung kan berbeda-beda. Ya, jadi kemudian ada kampung yang sudah berpindah. Seperti Sentabi, gila kami Jumaraja itu sebenarnya seperti tahun aku 3 kali pindah udah itu. Nggak bisa kita jadikan patokan. 3 kali pindah, terakhir yang ada di kampung kami Lesung, Tengah Kuta. Nggak mesti seperti kata beberapa penulis memang seperti konsep Desa Siwaluh, tetapi bentuk Desa Siwaluhnya mungkin beberapa kuta masih nampak. Saya rasa itu benar. Oke, bujur malah atas komentar nih. Oke, ini masukan bagi kita semua, ini direcord ya. Jadi bisa menjadi sekali lagi kita akan kembali lagi, kemudian nanti kalau ada ide baru lagi, pengetahuan baru lagi, kita masukkan lagi komentar-komentar selanjutnya. Karena sesudah ini saya akan upload ke YouTube. Jadi itu bisa diviralisasikan, bisa digunakan sebagai referensi ketika bicara soal rumah adat yang tanda petik oleh Mama bukan kata yang dipakai oleh orang Karo, tapi penamaan dari luar Karo. Gitu. Oke, sebentar saya baca. Oke, kita kembali ke pernyataan dan pertanyaan dari Bapak Dalton. Itu tentang gereja inkulturatif. Jadi bangunan gereja itu menyesuaikan dengan bangunan, saya katakan bangunan tidak cuma bangunan gereja, bangunan rumah ibadah, lebih tepat begitu ya. Menyesuaikan atau menginkulturasikan arsiteknya dengan rumah adat Karo.
bagaimana pendapat kita? Apakah ini sesuatu yang bagus untuk dilestarikan atau bagaimana? Enda penungkunan Bapak Dalton, mungkin kam jawab sa Kila Ginting. Oh, bujur. Jadi waktu Iban gereja Roma Katolik i Brastagi, jadi posisinya pas bagi kencahenari kunjung. Jadi Pastor Leo, Pastor almarhum, ko piga-piga bulan singgo lewat go lausia dari di Bata, regia kulingga, dakam contoh rumah adat gerga silinggang barendai nena. Jadi gunda argia dakam si bandingkan bagai dakam adi bentuk dapur-dapurna sering bana ras rumah adat silit rumah gerga ilingga. Jadi di gedung gereja si Gajah Henda, posisinya dalam goka ku utara ku selatan. Laku terkisi tukangna. Jadi laban ngikuti bentuk rumah adat si bentuk rumah gereja si Brastagi Henda. Jadi inkul turati inkulturasi labo dalih lah masalah berarti ia cinta terhadap budaya Karo bagai amin nabe gereja ya ia selaku warga Indonesia tetapi keturunan warga negara Belanda singgo jadi ya bagaimana kami bujur. Bujur Kila. Ya, jawab Kila dari penungkunan Bapak Dalton. Lip dengar kita sinungkun-nungkun. Adilang aku lip nungkun-nungkunku Kila. Engkai maka rumah si walu jabu enda lali kamarna. Nungkun dawe maksudnya lali kamarna ugang dahin berngi-berngi orang tua. Jadi bagaimana permendagam labo lali kamar lalit bilikna tapi dagam bilik nenda tutupi alu kelambu jadi dagam gelap nga di barenda dagam labu di listrik tendangan jadi maka medem kita bagai labu ida perban dipasang nak lampu dai. Kamar memang laglit. Tapi labu sidah ia medem bagai bes bilik nah bagai bujur. Bujur kita. Pertanyaan Korea karena Nena hari waktu kita masih kecil itu pertanyaan selalu muncul nggak li kamarna buang kari bagi hati lah wajar penungkunan anak si Gundari begini adilik dengar sukun tak enda waktu tak kita nungkun Setik bang. Oke. Aku simpai Sinulingga bang. Oke. Tersingat kita naik rumah adat si kayak gereja si Gajah pas rumah adat kayak gereja i Brastagi di kang bana rumah adatna di si Brastagi rumah adatna memang yang katkin i dokan nari rumah gugung ni nanai gelarna dokan tapi di nasi Gajah enda sada artinya si kuturi kendai baci memperkuat keberadaan gereja enda bahwa bentuk gereja enda simpat ayau
Jadi rumah adat Karo lit ngenda 2 ayona, lit kangnya igelari rumah mecu, enda biasana 2 tingkat pas-pasenna, likang gelari rumah anjung-anjung biasana enda ida atas tarumenda iban ka anjung-anjung na bagi jambur-jambur 4 ayo. Jadi likainya si 4 ayo bentuk sini ban gereja igajah enda persis ka bentukna bagi rumah adat si bangun Bapa Dede Sinulingga Ika Caribu si 4 ayo ka. Jadi enda maksudku jelas idah kel bentukna persis bagi rumah kita kelak Karo. Pakai ijuk, ayo-ayo, tanduk, amin lagi ayo-ayo nanggo membentuk ornamen-ornamen gereja ya. Tapi endalah baci siglari rumah adat ning Kundair kita kan teknis pembangunan nenda tidak melibatkan adat sama sekali. Labulit istilah kalimbubu, anak beru, labulit istilah bena kayu. Jadi ibangun saja menurut kebutuhanna. Tapi dina ning Kundai gelari makana enda rumah adat ning Kundai memang keterlibatan kalimbubu enda kuat. Mulai kin kalimbubu si majak lulang nina. Ia nentukan saja baci si bangun tanahai. Sa iya si puna tanah. Makana di bena-bena kin dejai ia nentukan saja dapurna lah bagai res apa isi bena kayuna. Jadi namanya keterlibatan namanya sangat penting. Tapi di misalnya nih Kundai Kubansa ada rumah walaupun persis bagi rumah henda tanpa keterlibatan kalakenda tetaplah baci gelari adat. Baci katakan lalit utang na kalimbubu enda jerban rumah he. Adiah jelas li utang na bage. Kayak makai bangun rumah adat enda di menurut piga-piga sejarah ka si kutelusuri kuta-kuta. Wajib 2 silanglang na mate kerbau. Dalunar bruna. Pagi sangkat kan jadi tanduk enda bes pendungina. Oke. Jadi si linde sada si jadi kadih besaku. Artinya masih ku cari tahu lah. Mungkin dah baca dengan karisi pegedang waktu mungkin. Di pemilik rumah adat enda lalit pas susunan rakut si telu enda. Enda ugang enda kira-kira bagai ijape korati bagai bentukna si mantak rumah enda lebih si pemilikna sa enda pemilikna mengo komunal biasana so waluh jabu enda ngo komunal jadi si waluh jabu enda baci antara anak beruna resukutna jangan caisina bas kalimbubu lalit jabuna bagai atau bahkan bagi sikuturi kenalit seberaya lali anak beruna ke rumah lalit jabu anak beruna bis rumah enda bagai. Jadi enda perlu si kuat perwilayahna. Dina mungkin kita jenda wilayah si telukuru lah nih Kulingga Kacaribu Surbaktir sekitarna terusku bagi Jumaraja kai. Enda strukturnya biasanya hampir mirip-mirip krina. So enda naik sada urung bagai. Jadi wajar lit sada ketentuan iban perbapan teh urung naik jadi sungkunan. Bentuknya paci seri-seri. Tapi perkah kita kurung kalau baru misalnya, jekap si maginda suka nalu lika perbedaan dengan dai wajar bagai salika urung naza. Nah, ugang enda kecibalan karena pemilik rumah enda. Maka baci keterlibatan kalimbubu anak sukut anak berulit, tapi jabu kalimbubu atau jadi jabu anak beru enda mekatap lalit di rumah enda. Enda kira-kira bang, bujur. Wis, keren kali. Komentarnya bagus berdasarkan penelitian lapangan. Engko kam kari lanjut penelitian du kam kari mahan kesimpulan guakin urung baru jahe gakin urung tah pak kuta siapa engko kam kari sungkun kami jah guakin jabu jah ning kami bagi kak du cocok kila ko banda penelitian lapangan. Ja bantu komentar dulu be kila ya. Ya, ya kuakap menghuli krina. Jadi ya artinya mantap bagailah.
perlu si pelajari lebih lanjut dia. Nah. Ini penelitian langsung di lapangan. Ini orang eksperimentalis ini. Aku lihat penungkunan ku Siti. Bujur man banu da impal kami sunulinggang go bandu komentar du. Itu seperti saya bagi katakan daenda direkam jadi bisa pelajaran man ise pekari si merih ukurna mengetahui rumah adat. Jadi rekaman kasih cakap kenta enda dan cikari ipake kala si deban mikin. Penungkunanku aku pernah Kutoraja. Kutowa pengom pernah. Ku Padang lewat saja cuma melalap foto-foto rumahna. Adisku idah mirip kal bentuk rumahna. Kurang lebih struktur dasarna. Nina tuh tahlang rumah adat enda bentuknya adalah seperti kapal. Karena nenek moyang kita dulu datang dengan kapal. Nina tuh talang. Jadi kalau kita bertanya kenapa bentuknya itu seperti itu, mungkin mengikuti bentuk kapal yang dulunya mereka naiki datang ke Indonesia. Apakah pernyataan ini ada benarnya atau ugakin situ huna? Kila. Oh. Ya. Ya, pemana ada kamu Samosir mekin. Rumah adat di Samosir, memang ya bagi kapal bentuk rumah adat nah. Tapi di rumah adat Karoenda labu kok ya bagai. Tapi dakam aku pe langabuku pelajar lebih mendalam ya lideba ngata kenca rumah nina dakam bentukna arsitektur kita beragama pemena dengan barenda bentukna bagaimana nina dakam bagi bersujud bagi retoto nina bagaimana tak kadih nung aku kadih na kan tak ilah nung aku gambar kue. Bagaimana? Kada, dua, telu. Mereka bagi bentuk rumah adat. Bagi di samping nari si ada gambar pas bagi ertau nina. Maka ya artinya dalam memang kasih tadi ngije di Batang bareng tapi di Batang gelana sehat mujo jua krina sinyani jabuin danina bagaimana kami Bujur gila keren kali penjelasannya masuk akal ya bersujud rumah itu adalah bentuk sujud kepada Tuhan keren mantap penjelasan yang bagus bisa dikembangkan menurut saya penjelasan ini kan penjelasan mendekatkan kita pada Tuhan rumah itu tidak semata-mata tempat tinggal tapi tempat bentuk pendekatan kita pada yang kuasa. Nah, likakena sinungkun. Di Langgo tengah 10. Aku lah bonongkun cuma melengkapi apa ini yang dikomentari oleh Dalton ini. Dalton ini kawan saya zaman dulu ini udah lama nggak ketemu. Terkait dengan kembali ke gereja Katolik yang inkulturatif tadi gitu ya. Nah, jadi kalau kita belajar tentang budaya, ya maka pemahaman terkini tentang budaya ini adalah dianggap salah satu alat ataupun tool untuk perdamaian gitu ya. Sehingga kalau kita lihat badan-badan PBB terutama UNESCO itu dia sangat berjuang melestarikan budaya. Kenapa? Karena itulah peran PBB yaitu mencari mendukung perdamaian gitu ya. Jadi kaitannya dengan gereja tadi juga hal yang sama karena memang gereja itu dianggap alat perdamaian dan budaya tadi alat perdamaian. Jadi pola pikir itu yang saya lihat di Katolik. Jadi Katolik ini kemudian sudah lebih maju sedikit dari yang lain karena dia udah beradaptasi dengan budaya tadi dan dia udah mengenal dan juga sepakat bahwa budaya tadi dengan agama tadi adalah sama-sama berdampingan menjaga perdamaian gitu ya. Oleh karena itu apapun yang terkait dengan budaya tadi
dalam hal ini bentuk rumah adat gitu ya, tapi dalam hal lain barangkali bagaimana cara beracara apa segala macam gitu. Misalnya kalau di Karo itu kan katanya yang saya tahu adalah bahwa persoalan sebesar apapun itu, kata orang kita Karo, bisa dituntaskan dengan runggu gitu ya. Jadi dengan runggu. Jadi barangkali itulah kenapa Katolik tadi dia inkulturatif tadi, barangkali ya seperti itu gitu. Jadi itu saja sebagai tambahan dari saya, Bujur. Bujur Pak, bujur atas tambahan do. Ya, apa kita nari merih untuk memberikan tambahan komentar atau pertanyaan. Jadi laneli sinukun-nukun tah peli kari sinukun muncul kemudian ainda bagi si kuata kenda ibas pemena acara ta enda labung adi ijenda lit ngekari lalap acara ta kai si akak si cocok mancakapen kan si cakapken nggo si idah 2 kali perpulungan ta semuanya berisi daging semua nih nakin adi kala YouTuber. Jadi pengetahuan kita bertambah banyak. Enak. Mamang rana tena ya, Maya, kamu rana sekali ya. Andukang te gunung kune. Kami sekadang dua, nak kami ngerti na lo keri kami pelanggan kami sebagai pelanggan. Aduh, ntar dulu nih aku. Ma, jangan tanya, Ma. Ini sebetulnya aku mau pakai Wisgara. Bener Wisgara aku. Jadi asal Wis saja dikupakai. Belum biar aku pakai saugape karena sinungku nate biar aku. Cuma lalit ide ji wis apa biring. Inilah cocok ateku. Apa lit debas lemari aku pakai kan. Lang biasa wis garang apa. Elah bener departemen pariwisata. Enggak, banyak kali sekarang ku nampak yang pakai begitu dan sering sudah bicara-bicara adat pakai gitu. Aku nggak tahu apakah mereka yang pakai itu tahu dia apa arti dipakainya. Entah kam angka duga teku makan nunggun gak keman berengkuiti. Aku angkat jujur aja biar ada identitas karonya aja. Nah, aku pakai peci Betawi kan. Jadi tadi kita Jakarta pakai uis gelali identitas karona labo kolak Betawi. Cuma uis garaku ndai bene i departemen pariwisata. Lali singata muat bagelah. Halo, meh di merat gini teh kunci lali. Mantukurun marga kukuta mi akalit si bas lemari. Jadi lah belum aku menjelaskannya. Suat aku adidah engko kusungkun iko engko kulit kusungkun ku abanjahe ise danci kita li sinurikan tentang uis. Sebabnya lagi i Jakartena booming kalsangana bicara tentang kain tradisional. Endai bus museum INTT Nari Sumba. Sada uis lit ergana si kusung kundai sarung ya 2,5 juta. Li si merga kalina 100 juta nih. Ih ningku. Aing meyah nih kok foto saja nih. Jadi nggo tumbuh kesadaran masyarakat Indonesia ya, terlepas sukunya apapun untuk untuk kembali ke akarna labung ngencak kita kalau karwenda si merih tahu adat dalang rata-rata krina gue mulai sebab hilang arahnya kan. Jadi bagi hilang arahnya mulih keniaku pantek hidup ku tempat dia berpijak di awal. Emang kelabu kita ngencam merih tentang budaya kita. Rata-rata labu ngencam Indonesia seluruh dunia itu sedang mencari jati dirinya kembali ke sejarah. Karena modernisasi ini kadang-kadang membuat kita lupa kok. Labu kita ngencam. Jadi hampir seluruh dunia umat manusia itu kembali ke akarnya, akar budaya yang dulu menghidupi dia. Ena komentarku bahasa kunari, adi lali penungkun-nungkun tanari, gue jam tengah 10 deh. Jadi mungkin sebagai penutup ya, bahas acara tenda kami persilahkan Mankila untuk memberikan pernyataan atau pendapat terakhir. Ya silakan Kila. Ya, jadi Bujur katakan membantah Krina, terlebih membantu lebih permain kami Tarigan Mergana bagi permain simpai impal healthy sembiring temanku sada profesi surbakti Mergana, ginting Mergana
Gumlala kita cakap karena rumah adat. Jadi jaka reci kurangna bajika kita siajar-jaran bagepe ibas penjelasan kami ya tah salah pemelas tah lakap nu payosa kaisi turkin kami enda mindo maaf aku membata krina bujur ras jua kita krina bujur ras jua kita krina. Jua. Ya, sebelum si tutup jum tenda, foto kita lebih. Foto bersama. Kamera kita Grina. Ya, ini. Jadi adilit akak ndu kari cocok kate masih berikutna ngata kambangku tah pengata man impal simpe tah peman mama surbakti. Adika li tokoh li temana ras tokoh na ulah tema ngenca sebab lah kami belum darami adili tokoh mending ada tokoh nih tapi tentang budaya ya ini tokoh tentang kayak budak tentang wis tentang dikarenggo tentang mungkin sarunai tentang gendang karo tentang lagu karo dari tokoh na merhat ia merihia berbagi ya berbagi ngekitenda si tampilkan mis si darami waktuna si selalu hari Minggu jam 8 engkai sebabna rata-rata kita ngudung dahin takrina laki terdahin jam 8 rata-rata kita rumah jadi waktuna hari Minggu jam 8 waktu perpulungan tak jadi akan tokoh tentang perjabun saja Ban tentang perjabun tentang perjabun pelo dalih bagaimanakah sistem perjabun dalam budaya Karo. Ini perbulangan, kayak magelah perbulangan, dehara. Aku di dehara kayak bendahara aku rasa. Jadi foto dagena kita kamera bukan kamera Dukrina. Ya. 1, 2, 3. Enggak. Ya, bujur malala sekali nali bujur melala dari kami Sinabung Karojes sehat-sehat kita Grina bujur Salam sehat acara Gundari acara bebas.